guys, aku sedang berada di Museum Multatuli. Mari kita lihat ada apa saja isinya ya. Oke, pertama-tama ada ini. Lalu ada patung yang bernama Edward Louis Dekker. Beliau lahir pada 2 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 19 Februari 1887. Lalu ada semacam legenda, ada museum, perpustakaan, kantor administrasi, dan patung. Ini tuh kayak rumah-rumah gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke sini ya. Ini ada kapal yang digunakan Belanda untuk berlayar ke Nusantara. Di sini ada jenis-jenis kapal, mari kita lihat dengan lebih jelasnya ya. Ini ada kapal yang namanya Helmand, dan di bawah kayak sejarahnya gitu. Lalu di sini ada kapal Prince William beserta sejarahnya juga. Dan di sini ada nama kapal The Writer beserta sejarahnya. Lanjut, di sini ada rempah-rempah. Pertama ini namanya pala, begini ya bentukannya. Yang kedua ada lada. Yang ketiga ada cengkeh, seperti ini ya bentukannya. Lalu yang terakhir ada kayu manis, seperti itu bentukannya ya. Ini video yang menceritakan sejarah masuknya Belanda ke Nusantara. Oke, lanjut kita ke ruangan ini ya. Nah, di sini kayak ada gambar orang buat kopi gitu kayaknya. Topi Sinder digunakan pengawas perkebunan di masa kolonial. Topi udang biasa digunakan masyarakat Lebak. Ini adalah etalase berisikan jenis kopi yang ditanam pada masa tanam paksa atau juga disebut kultur stelsel. Lalu ada peta tanam paksa. Nah, nih kita lihat ya petanya seperti apa. Di sini kayak ada ini gambar sama, ada nggak tahu ini apa ya. Di sini ada koin zaman dulu ya. Lalu di sini terdapat 5 tokoh penting di Indonesia yang mengulas karangan Edward Louis Dekker yang berjudul Max Havelaar. Mereka adalah Pramoedya Ananta Thoer, Jose Rizal, Ahmad Subarjo, I.R. Soekarno, dan yang terakhir ada Raden Ajeng Kartini. Ini apa ya? Oke, coba kita lihat penjelasannya. Oh, ternyata buku kuno, guys. Ini adalah surat Multatuli kepada Raja Belanda sesudah didigitalisasi. Lalu di sini ada ruangan Banten dengan berbagai tampilan narasi tentang perjuangan rakyat Banten dalam memberantas sistem kolonialisme di Indonesia. Lalu di sini ada gambar Indonesia Merdeka. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.
Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah ruangan buku panduan Museum Multatuli. Ruangan ini menampilkan galeri foto orang-orang Rangkas Bitung, sebuah kisah dari orang-orang yang mempunyai kedekatan emosional dan kultural dengan kota Rangkas Bitung. Ruangan bagian ini sudah selesai. Mari kita ke ruang selanjutnya. Kita bakal masuk ruangan ini. Kita lihat apa saja isinya. Di sini ada buku-bukunya Max Havelaar. Edward West Dekker mulai menulis buku ini pada tahun 1858 dan merampungkan naskah tulisannya pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1859. Ia memberikan naskahnya ke pihak penerbit dan diterbitkan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1860 dalam bahasa Prancis. 8 tahun kemudian, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan mulai dikenal luas oleh masyarakat. Max Havelaar sendiri berarti lelang kopi perusahaan dagang Belanda. Dekker menggunakan nama Multatuli sebagai namanya. Beliau bernama Rendra. Lahir di Solo 7 November 1935. Beliau adalah sastrawan yang sejak muda sudah menulis puisi, skenario drama, cerpen di berbagai media massa. Beliau adalah Maria Ulfa. Maria Ulfa lahir di Serang, Banten pada 18 Agustus 1911. Beliau adalah sarjana hukum perempuan pertama asal Indonesia yang lulus dari Universitas Leiden, Belanda. Misbak Yusabiran. Misbak Yusabiran lahir di Rangkas Bitung pada 11 September 1933. Adalah sutradara film, penulis skenario film, sastrawan, serta pelapor dokumentasi film Indonesia. Tan Malaka. Tan Malaka lahir di negeri Pandam Gedong, Suluki 50 Kota, Sumatera Barat 12 Juni 1897. Eugenia van Bers. Lahir di Rangkas Bitung, Lebak pada 21 September 1914. Anak dari pasangan Frans van Bers dan Eugenia Regeloma Visioli der Castelletto, memiliki darah campuran Italia, Belanda, dan Jawa. Ini batik, guys. Nih, kita lihat. Mari kita keluar untuk melihat isinya seperti apa. Hai guys, hari ini kita sedang berada di Monas. Mari kita lihat Monasnya ya. Ini dia Monas. So guys, kita sedang berada di Museum Nasional.
Mari kita lihat apa saja isinya ya. Mari kita menuju ke sana. Diorama sisi 1. Masyarakat Indonesia purba 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Pada zaman Megalithikum sudah hidup dalam masyarakat teratur. Peninggalan budaya tersebar di seluruh Indonesia. Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai 11 terletak pada jalur pelayaran antara Indonesia, Cina, dan India. Berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Candi Borobudur 824. Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Bendungan Waringin Sapta, abad ke-11. Setelah Raja Airlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Kali berantas dibendung dekat Pelagen untuk beririgasi serta menanggulangi banjir. Candi Jawa perpaduan Sivaisme sampai Buddhisme 1292. Perpaduan Sivaisme dan Buddhisme sebagai hasil sinkretisme dapat dilihat pada Candi Jawi yang terletak di Gunung Welirang. Di sebelah barat daya pendakan candi itu dibangun pada masa Raja Kertanegara, Raja terakhir Singari. Puncaknya berbentuk rangda stupa. Pada bagian atas terdapat acara Buddha Aksobhya dan dibangun bawah area Siva Mahdewa. Sumpah Pelapa 1331. Sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang sedang 1331, maka untuk membela keutuhan negara Majapahit, dia bersumpah tidak akan makan Pelapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Hamada Perang Majapahit abad ke-14. Sepeninggalan Gajah Mada, timbul kesulitan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Pemerintah yang baru berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara dengan mengambil tindakan yang ditujukan kepada kemakmuran rakyat dan keamanan daerah-daerah. Utusan Cina ke Majapahit 1405. Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikramawardhana. Peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14. Salah satu cara penyiaran Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama. Pertempuran pembentukan Jayakarta 22 Juni 1527 untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka. Sultan Trenggono Demak mengirim Fathillah dengan pasukannya, dan pada tahun 1527 Fathillah berhasil merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa sesuai perjanjian tahun 1552 dengan Raja Pajajaran. Armada dagang Bugis abad ke-15. Pelayaran orang-orang Makassar dan Bugis mulai abad ke-15 sudah meliputi seluruh perairan Nusantara. Perang Makassar. Sultan Hasanuddin membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Perkembangan Makassar dan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas dengan negara-negara lain menimbulkan pertentangan dengan Belanda yang menjalankan monopoli perdagangan, sehingga akhirnya timbul perperangan pada tanggal 8-9 Agustus 1668. Lanjut ke diorama sisi 2.
Yang pertama ada Perlawanan Pattimura 1817. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia serta mengulangi menjalankan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi dilaksanakan kembali. Rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan di bawah pemimpinan Pattimura. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang yang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara. Perang Imam Bonjol 1821 sampai 1837. Sekembalinya para ulama dari Tanah Suci, mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para ulama yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mengadakan pembaruan-pembaruan yang ditentang oleh kaum adat Belanda untuk memperkuat kedudukannya. Perang Banjar 1859 sampai 1905. Untuk menjaga agar hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak karet, dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain, Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campuran tangan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Perang Aceh 1873 sampai 1904. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Perlawanan Sisingamangaraja 1877 sampai 1907. Dengan dahli bawah Zanding sering diganggu oleh pasukan Sisingamangaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Pertempuran Jagaraga 1848 sampai 1849. Pada tahun 1841, Belanda memaksakan penghapusan peraturan Tawan Katang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Tanam Paksa 1830 sampai 1870. Perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di Tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa, seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Kegiatan Gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Gereja Protestan dengan zendingnya giat mengadakan propaganda terutama di daerah-daerah yang keadaannya masih terbelakang. Pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Kartini 1879 sampai 1904. Gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Taman Siswa 3 Juli 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dan kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta yang kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan Belanda. Mari kita lanjut ke diorama sisi 3.
Muhammadiyah 18 November 1912. Keadaan masyarakat Islam pada abad 19 pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran dan hadis. Perhimpunan Indonesia 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada bulan Februari 1927, Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti Kolonialisme di Brussels. Stovia, Sekolah Dr. Bumi Putra 1898 sampai 1926. Gagasan yang didengungkan dari Gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo untuk mempertinggi derajat bangsa, mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, yaitu dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Di GUL 1927, pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun 1926 dan 1927 ditimbulkan pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat, akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan Pergerakan Nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Romusha 1942 sampai 1945. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Untuk memenangkan perang, Jepang kemudian secara paksa menggerakkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Pemberontakan tentara peta di Blitar 14 Februari 1945. Pada bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang membantu tentara pembela tanah air untuk membela tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia, baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejampun, Jakarta. Hari lahir ABRI 5 Oktober 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pasukan sekutu termasuk tentara dan ofisir ICA mendarat di Surabaya pada bulan Oktober 1945 sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkatkan menjadi pertempuran. Kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku dan daerah sehingga terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemangat nasionalisme.